Itu artinya terbit matahari. Hebatnya masjid kita, asal terbit matahari langsung dia kasih bunyi terbit matahari. Saat terbit matahari itu, matahari itu bulat kan, matahari itu bulat gini. Oh, terbit matahari. Begitu terbit matahari, datang setan menghampiri. Ini matahari bulat, datang setan menghampiri. Makanya waktu ini, waktu terbit matahari ini disebut dengan waktu qarnai syaitan. Qarn, tanduk. Qarnai, dua tanduk. Syaitan, dua tanduk setan. Zu punya, Zulqarnain yang punya dua tanduk. Qarnain, dua tanduk setan. Sampai berapa lama setan menghampiri matahari ini? Qaida ramhin, setinggi tombak. Jadi kalau ditegakkan tombak di atas tanah, segini tinggi tombak, lalu kemudian matahari ini naik setinggi tombak. Itulah makanya selama matahari naik setinggi tombak, kita tidak boleh sholat. Kenapa? Tasyabuh, menyerupai orang musyrik jahiliyah. Karena mereka menyembah setan, menyembah berhala. Berhala itu di dalamnya ada setan. Selama naiknya waktu dua tanduk setan ini 12 menit. Setelah dihitung menurut ilmu astronomi 12 menit. Jadi sekarang jam 6, jam 6.12 baru boleh sholat sunat isyraq. Maghrib jam berapa? Maghrib 6.16. Tuh mudahnya. Kalau kita nggak punya kalender, kapan baru boleh sholat sunat isyraq? Mudah saja. Lihat maghrib. Kalau maghrib 6.16, maka kita baru boleh sholat nanti jam 6.16. Tadi Ustadz bilang 12. Kenapa 16? Kalau pas 12, kadang setan ini molor juga. Dia enggak pas jam 12 itu langsung cabut, enggak. Bisa jadi dia nongkrong-nongkrong dulu, ngopi-ngopi dulu. Itu maka dilewatkan, digenapkan, jadi kadang makanya Ustadz kadang sebenarnya waktu dua tanduk setan ini 12. Tapi supaya mudah ngingat atau lebih ihtiyat, lebih hati-hati, maka kita genapkan jadi 15. Itu maka 6.16. Semua ada dalilnya. Lewat 6.16 baru sholat sunat. Usolli sunnatal isyraq raka'ataini lillahi ta'ala. Tapi kata guru saya, sholat duha Pak Ustadz. Kalau cukup 3 syarat namanya isyraq. Kalau nggak cukup 3 syarat namanya duha. 3 syarat itu apa? Sholat subuh berjamaah. Setelah sholat subuh berjamaah, duduk berzikir, nggak keluar masjid sampai terbit matahari. Kalau cukup 3 syarat, sholat dia, namanya sholat sunat isyraq. Habis sholat subuh, pulang ke rumah, masak sarapan. Pas mau kerja, 6.30 sholat sunat. Sholat sunat apa namanya? Duha. Karena nggak cukup 3 syarat. Nggak usah kelahi gara-gara itu. Allahu Akbar. Isyraq apa duha ya? Enggak sah. Karena niat itu sebelum takbir atau dalam takbir. Ada orang niatnya sebelum takbir. Dia niat dulu Allahu Akbar. Tapi ada niatnya di dalam takbir. Allahu Akbar. Itu kalau siapa yang takbirnya panjang, itu berarti dia berniatnya di dalam takbir. Tapi apa Imam Masjidil Haram takbirnya pendek. Allahu Akbar. Yang belakang itu yang panjang. Allahu Akbar. Imam itu takbirnya pendek karena dalam mazhab Hambali niatnya bukan dalam takbir tapi sebelum takbir. Mazhab Syafi'i niatnya dalam takbir. Saya kalau takbir panjang. Allahu Akbar. Karena saya masang niat dalam takbir. Jamaah niatnya sebelum takbir apa dalam takbir? Dalam takbir. Sah. Sebelum takbir sah. Yang enggak sah itu setelah takbir. Ujuk-ujuk masuk masjid, Allahu Akbar. Ini duha atau enggak sah. Innamal a'malu binniyat. Jadi yang kita bahas ini kebanyakan adalah amal-amalan yang sifatnya ikhtiari, pilihan. Yang bisa kita pilih. Adapun yang nggak bisa kita pilih, gimana mau kita bahas? Kalau kita tidak bisa memilih, yang bisa kita lakukan hanya
sabar mengandung anak. Tiap hari, tiap malam doa, Rabbi habli minas shalihin, berikan aku anak yang soleh, berikan aku anak yang baik. Dijaga, cek ke dokter, USG, lahir anak lucu, cantik, mungil, tapi ternyata apa yang terjadi? Rupanya dia kena penyakit sindrom autis. Itu kemauan kita atau kehendak Allah? Kehendak Allah. Kalau enggak ridho, banyak orang membuang anak sekarang, dimasukkannya ke kresek, campakannya dibuangnya ke kali. Malu punya anak, bahkan sebelum lahir sudah dibunuh duluan. Kata dokter, wah ini cacat nih kalau lahir, kita bunuh aja ya. Bunuh aja lah, malu, dibunuh. Tapi ada seorang ibu mengatakan, tidak, biarkan dia lahir dok, dia buah hati belayan jiwaku. Tapi ini nantinya akan menyusahkan saja, biar jaga. Dijaganya anak ini yang sudah divonis harus dibunuh, dijaganya, anak itu sekarang hafal Quran. Dokter yang vonis itu nggak bisa baca Quran. Dokter-dokter yang tersinggung, karena beberapa orang tersinggung dengar ceramah saya, pulang mati. Ada masanya kita bisa memilih, Bo, tapi ada masanya kita tidak bisa memilih. Makanya katakan, anakku, aku tak pernah meminta kau jadi anakku, sebagaimana kau tak pernah meminta aku menjadi ibumu. Ini takdir Allah, ini kuasa Allah. Allah yang menyuruh malaikat membawa roh itu untuk memilih rahim mana yang mau dia masuk. Kita nggak pernah request dulu, aku mau masuk ke rahim Ratu Elizabeth, nggak pernah minta. Makanya kalau ada anak memahami itu, dia tidak akan malu mengakui orang tuanya. Aku malu punya ibu seperti kamu. Loh, emangnya kita dulu milih? Tidak. Ibu dulu milih punya anak? Tidak. Bapak dulu milih mau punya ibu seperti ini? Tidak. Biar manapun bentuk ibu kita itu, dia adalah ibu kita. Yang sudah meninggal ibunya, tidak ada cara lain kecuali mengirimkan Al-Fatihah, Allahumma firlaha warhamha wa'afiyah wa'fu anha. Tapi yang masih hidup, sebelum pulang nanti dari sini, beli makanan yang paling dia suka, bawa ke rumahnya, suapkan, belikan makanan, minuman, pakaian yang paling dia suka, kerudung yang paling dia sayang, cincin kalau ada duit. Jangan belikan yang imitasi, sakit hatinya. Pasangkan, suapkan, pakaikan, cium tangannya, peluk badannya, cium keningnya. Luar biasa bagi yang punya ibu. Bagi yang sudah tak ada, apa boleh buat? Menangis, meneteskan air mata darah. Bahwa engkau punya ibu itu bukan pilihanmu, itu pilihan Allah. Tapi bahwa engkau berbakti atau melawan, menjadi anak yang baik atau durhaka, itu adalah pilihan. Jangan sampai salah pilih. Hidup ini singkat, hidup ini pendek. Tapi kalau sampai kau salah, maka azab yang akan kau terima nanti di akhirat, khalidina fiha abada. Allah beri kita pilihan. Alladzina amanu wa amilus salihati ulaika ashabul jannah. Orang beriman dan beramal soleh tempatnya surga. Walladzina kafaru wa kadzdzabu biayatina ulaika ashabun nar. Adapun orang yang kafir, ingkar, tak mau menerima hidayah, maka dia akan menjadi penghuni neraka. Sekarang kita sedang berada di simpang jalan, pilih mana? Alhamdulillah beberapa kali pilihan kita benar. Tadi malam sebelum tidur memilih yang benar. Bismika Allahumma ahya wa amu. Bangun malam pilihannya benar. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur. Benar apa salah ini? Benar. Bangun, bunyi jam. Tit, 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 tit. Jam 3. Bangun atau tidur? Bangun atau tidur? Kata setan, tidur. Tidur. Tapi malaikat mengajak dia, bangun. Qum, bangun. Ya ayyuhal muzammil, wahai orang yang berselimut. Ya ayyuhal mudaththir, wahai orang yang berselimut. Qum, bangun. Dia lawan. Soal itu pilihan dia benar. Lalu kemudian antara sholat ke masjid atau di rumah ya, ke masjid atau di rumah ya, ke masjid atau di rumah ya. Ternyata dia pilih ke masjid. Lagi-lagi pilihan dia benar. Habis sholat ada pengumuman, mari kita dengar tausiah yang akan disampaikan. Dengar ceramah, kata setan, jangan, tonton YouTube aja. Tapi dia berkata, enggak, aku mau mendengar. Ini pilihannya benar.
Setan berbisik lagi, nanti kalau kau tonton, tiba-tiba kau terlambat masuk kantor, ini hari macet, habis hujan tahu. Tapi dia katakan, tidak, insya Allah, lagi-lagi pilihan kita benar. Habis itu sampai ke kantor, datang orang bawa duit 1 koper. Pak, ini tolong golkan proyek saya. Kata setan, ambil. Kata malaikat, jangan, ini haram. Kata setan, ambil. Haram setan, keluarkan 2,5%. Bawa umroh ke Makkah. Kau pergi aja ke Makkah, nanti sampai di sana kau menangis di pintu Ka'bah, insya Allah ini bersih. Iya juga ya. Akhirnya pilihan kita salah, ditangkap KPK. Ketika ditanya sama hakim, kenapa kamu ambil duit 1 koper ini? Ini adalah kehendak Allah. Saat itu kita sedang salah atau benar? Salah 2 kali. Yang pertama salah saat memilih, yang kedua salah menyalahkan Allah padahal keputusan kita yang salah. Itu sebenarnya yang ingin disampaikan pada subuh yang penuh dengan kemuliaan ini. Kira-kira ceramah saya ini bisa dipahami? Kadang saya dengar ceramah orang nggak paham saya. Iya, pernah suatu hari waktu di hotel kami acara seminar, saya duduk sama kawan-kawan saya. Kawan saya nanya di sebelah, udah setengah jam dia ngomong, kawan saya nanya,